Halo, selamat malam Kak Borno. Selamat malam. Sebelumnya kenalin, aku Irawati Dulosi, Prodi Pariwisata dari STP Amta. Nah, di sini aku punya tugas dari kampus, mata kuliah Sistem Informasi Pariwisata dan Hospitality. Nah, tugasnya disuruh mewawancarai teman kos mengenai awal mula Kak Borno menggunakan sosial media. Nah, sosial medianya bisa mau milih jelasin tentang pengalaman tentang Facebook atau Instagram, Twitter. Nah, silahkan sih Kak Borno milih aja mau ceritain pengalaman tentang apa gitu. Tapi sebelumnya kenalin diri kakak dulu terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama aku Melani Bornok, sering dipanggil Bornok. Aku mahasiswa Universitas Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku sekarang semester 6. Nah, jadi ini mau langsung dijawab. Iya, langsung aja ceritain awal mula menggunakan media sosial apa. Mau ceritain apa nih? Paling yang sangat dominan aku pakai itu Instagram ya. Oh iya. Jadi awal mula aku punya akun Instagram itu tahun 2016. Itu masih SMA ya? Oh, iya. Dulu zaman-zaman itu ya ikutin tren-tren aja gitu kan, karena kan Instagram banyak yang pakai. Terus juga dulu download aplikasi Instagram itu karena ya ajang untuk pamer foto, apa-apa diposting, apa-apa stories gitu kan. Nah, itu Kak Borno pas make Instagram tahun 2016 itu punya HP sendiri apa HP? Enggak, dulu bahkan aku belum punya HP, saking niatnya pakai laptop. Iya. Jadi butuh aplikasi tambahan untuk posting foto, karena kan kalau di web Instagram itu nggak bisa posting foto kan. Iya. Jadi butuh aplikasi tambahan untuk posting foto gitu. Itu bener-bener niat banget karena mau ngikutin zaman gitu kan. Tapi makin kesini, makin sekarang itu kayak Instagram itu nggak perlu banget buat ajang pamer foto gitu ya. Jadi kayak aku merasa Instagram itu kegunaannya bukan cuma untuk pamer foto gitu. Banyak banget informasi yang bisa di-share di Instagram dan banyak yang bisa kita dapetin dari Instagram gitu. Jadi menurut aku Instagram itu asik banget ya. Ya, asik ya. Kita bisa lihat ya kayak kadang teman-teman banyak yang curhat juga, misalnya kayak di Instagram, di caption atau kadang lucu-lucuan gitu kan. Suka banyak ada apa namanya knowledge dari berbagai univ apa kan? Ya, suka jadi di-post. banyak banget informasi yang di-share lewat Instagram gitu ya. Jadi Instagram itu media untuk sharing berbagai informasi gitu kan. Jadi tergantung kita sih yang makainya. Iya, kita yang gunainnya gimana. Nah, menurut aku manfaat Instagram tuh banyak. Yang pertama yaitu untuk dapetin informasi tuh banyak banget. Mulai dari informasi BMKG, gempa, atau segala macem, informasi berita gitu kan. Kadang justru malah banyak orang yang lebih dulu share di Instagram daripada baru di TV ya gitu kan. Jadi kadang Instagram tuh banyak banget informasi pentingnya. Cuman itu kita harus pintar milih mana akun yang terpercaya, mana yang nggak terpercaya gitu. Jadi kita harus pintar milih karena di situ banyak banget informasi, fake juga ya, banyak akun juga fake. yang hoax, banyak yang fake gitu kan. Nah itu. Terus kedua, Instagram ini bagus banget untuk tempat pemasaran dagangan kita. Karena apalagi kayak Kak Borno ini online shop, jadi punya marketnya Instagram. Jadi Instagram itu buat memasarkan jualan kita tuh bagus banget karena setiap orang itu pasti punya akun Instagram. Kalau misalnya nggak punya ya mungkin beberapa persen, dikit banget lah gitu kan. Nah, jadi banyak banget manfaatnya itu. Jadi kita bisa share jualan kita. Jadi banyak juga kan sekarang yang jualannya lewat Instagram. Gitu. Semuanya lewat Instagram. Karena lebih mudah ya. Iya, dan juga ya itu tadi foto-fotonya jelas gitu kan kalau kita misalnya mau jualan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, aku juga punya organisasi yang benar-benar menggunakan Instagram. Jadi organisasi aku ini namanya ASEAN Youth Environment. Nah itu kami punya beberapa kayak kegiatan, misalnya kayak kemarin seminar gitu kan. Nah itu tuh benar-benar di-share informasinya lewat Instagram, dan kami
punya konten-konten untuk membagikan berbagai macam informasi tentang lingkungan itu tuh lewat Instagram gitu. Ya. Jadi Instagram itu benar-benar bisa dipakai banyak banget manfaatnya untuk orang yang mau cari manfaat bagusnya gitu. Nah itu terus juga banyak banget kayak tips-tips belajar masuk PTN ya, gitu banyak kan. banget. Belajar bahasa Inggris banyak. Terus itu. juga untuk belajar hiburan skincare juga kayak ada gitu kan. ya. Kita mau Hiburan. misalnya skincarean gitu kan, hiburan banyak banget, dagelan-dagelan lucu misalnya kayak gitu kan. Banyak banget manfaatnya, banyak banget lucu-lucunya, resep-resep masakan gitu kan. Biasanya kita bisa pelajari dari Instagram. Nah, cuman negatifnya itu jangan terlampau kita menggunakan itu lama-lama gitu kan. Jadi kita harus pintar ngatur waktu kita gitu. Karena dulu saya juga pernah masuk ke dalam zona yang ketagihan menggunakan Instagram. Itu karena apa? Saya dulu suka nonton mukbang gitu. Mukbang yang makan-makan itu juga ASMR kayak gitu kan, yang makan-makan pakai suara kayak gitu. Nah, itu tuh kayak asik banget ditonton. Di scroll terus kayak gitu kan. Tiba-tiba dari pagi jam 7 kok udah malam kayak gitu kan. Iya. Jadi itu negatifnya. Jadi kita harus pintar ngatur waktu. Dan yang kedua, kita juga harus pintar milih berita yang kayak tadi gitu kan. Karena kalau banyak berita hoax yang disebar juga di kita Instagram. dapat berita palsu tuh bahayanya. Jadi kita harus kritis ya dalam mencerna beritanya. Benar. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, banyak penipuan. Iya, benar. Kita juga misalnya kalau mau belanja online harus yang benar-benar terpercaya. Juga. Karena banyak juga yang ketipu tuh akun-akun yang nggak jelas, misalnya kayak HP yang harga cuma 100.000 gitu kan bisa dapat yang original, ternyata itu penipuan gitu kan. Nah, kita harus pintar-pintar dalam seleksi gitu. Nah, seleksi mana akun yang bisa dipercaya, mana yang enggak gitu. Itu menurut aku sih itu ya. Iya. Ya ini udah ke cancel. Oh ya. Udah gitu aja. Terima kasih ke Borno udah sharing-sharing tentang pengalamannya dalam menggunakan Instagram sejauh ini. Kira-kira saran dari Kak Borno untuk pengguna Instagram yang sekarang ini nih, yang kita lihat generasi milenial masih anak kecil udah pakai Instagram, kira-kira menurut Kak Borno itu gimana itu? Ini mereka yang bener-bener jadi kayak yang menyalahgunakan Instagram ya. Iya, mereka tuh bener-bener butuh bimbingan menurut aku ya. Karena jangan sembarangan deh pakai Instagram atau aplikasi lainnya gitu. Nah, kalau misalnya belum kuat, misalnya contohnya nih ya, yang suka insecure lihat temannya ngebandingin diri sendiri dengan temannya, kayak dia sering jalan-jalan, aku enggak, terus dia cakep di Instagram, aku enggak gitu kan. Terus insecure gitu. Jadi kalau misalnya belum kuat mentalnya, itu mending stop dulu pakai Instagram gitu. Karena itu tuh ladang untuk orang yang benar-benar udah kuat mental dan juga orang benar-benar membutuhkan informasi misalnya gitu. Nah, ini kan juga dari kebebasan orang tua ya terhadap anaknya yang sering ngasih HP itu, sampai-sampai anaknya main buka Instagram, lihat segala sesuatu yang seharusnya tadi itu nggak usah dilihat tapi malah dilihat ya. Jadinya kayak gitu. Jadi itu aja sih. Terus juga benar-benar pintar ngatur waktu, karena Instagram itu punya kamu gitu. Nah, jadi kamu jangan dikuasai oleh Instagram, tapi kamu yang menguasai Instagram gitu. Jadi apa yang kamu butuhkan itu aja yang kamu lihat, apa yang kamu perlukan itu aja yang kamu ambil gitu. Jangan semuanya yang nggak penting. Misalnya melihat kayak contohnya aku waktu dulu kan menonton mukbang, padahal itu nggak penting gitu, kayak tinggal manfaatnya gitu. Jadi untuk apa ditonton gitu kan. Tapi emang seru sih ditonton. Seru. Cuman kalau misalnya punya waktu banyak, jangan ditonton ya. Itu soalnya masih ada yang harus ditonton kayak tips atau belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang harus ditonton ya. Jadi pakailah Instagram dengan bijak gitu loh. Karena Instagram tuh sebenarnya bagus untuk orang yang bisa menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Oke, sampai di sini saja pengalaman Kak Borno tentang Instagram. Mungkin saya akhiri dengan selamat malam semua.